Oke ya, kita akan mulai kegiatan web kita yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semuanya, rekan-rekan. Perkenalkan, saya Ulfa Kaira sebagai tutor ya di em, pada perkuliahan analisis dan visualisasi data. Nah, saya akan menemani rekan-rekan ya selama 8 minggu ya, selama 8 minggu. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan web yang kedua, di mana web yang pertama itu diselenggarakan oleh UT ya. Ini di web yang kedua ya, kita akan membahas terkait materi-materi yang ada pada aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar yang keenam ya. Saya harap rekan-rekan udah mengumpulkan ya tugasnya ya. Nah, kemarin itu datasetnya ada yang sepertinya typo ya, karena kalau saya lihat itu tidak mungkin 114 karena dataset yang sebelum itu kan 14, 13 seperti itu. Kalau langsung melompat 114 kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi um, kayaknya masih ada waktu ya. Coba kita lihat di apa aktivitas belajar yang mengumpulkan tugas gimana ya? Oh, 4 ya. Oh, sorry. Oke, ya sepertinya yang di tugas 1. Oke. Due date-nya ini ya tanggal 12 Mei ya, tanggal 12 Mei. Nah, silakan rekan-rekan kalau masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya, silakan dikerjakan. Masih ada sampai hari Senin ya, jam 3 sore ya, silakan diperbaiki. Mungkin kita lihat dulu ya soal tugas 1 ya. Kita lihat soal tugas 1. Nah, oke ya, kita lihat soal tugas 1. Nah, di sini ya, nah ini yang ada dataset, ada 50 record data ya, ada 50 record data. Nah, ini yang record data yang ke-19 ya, ini nih. Record data yang ke-19 ini yang 114, kayaknya nggak mungkin, ini 14. Karena kalau kita lihat ini eh, kecepatannya ini kan berurutan ya sepertinya kan ya. Ini 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 nih harusnya bukan 114 ya, ini typo ya mungkin ini. Nah, nah ini silahkan diperbaiki ya, silahkan diperbaiki. Yang dataset nomor 19 ini adalah 14 bukan 114 ya. Oke ya, karena nanti ini akan mempengaruhi jawabannya gitu. Oke ya, silahkan diperbaiki. Bagi yang sudah mengumpulkan tugas, tolong di-upload kembali dengan memperbaiki ya datasetnya ini menjadi 14 bukan 114. Oke ya. Nah, ini saya rasa rekan-rekan tidak ada kesulitan ya karena ini pertanyaannya pun juga gampang ya dengan menggunakan tools R ya. Kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil ya. Rata-rata kan kalau di fungsi di R tinggal kita panggil pakai fungsi mean ya seperti itu. Nah, ini rata-rata jarak, oke ya, standar deviasi. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih detail ya. Kita lihat dulu materi kita yang pertama, topik aktivitas 1 ya. Di sini kita akan bahas aktivitas 1 sampai aktivitas belajar 6. Oke ya, kita lihat dulu previewnya. Ya, di sini apa yang akan kita pelajari ya? Nah, di sini kita akan belajar memahami konsep dasar ukuran pemusatan dan penyebaran data, kemudian menguasai penggunaan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang ketiga adalah menganalisis data dan menggunakan ukuran pemusatan data dan penyebaran data ya. Keempat, di sini kita mampu mengembangkan keterampilan statistika. Oke, nah di sini capaian pembelajarannya ya bisa rekan-rekan lihat di sini apa saja yang harus kita capai ya. Nah, di sini kita harus mampu mengenal ya di sini menghitung mean rata-rata, kemudian kapan sih kita menggunakan mean? Mean itu digunakan untuk case yang seperti apa ya. Kemudian menghitung median,
kelebihan median dalam mengatasi outlier ya atau pencilan, kemudian menentukan modus ya, kemudian memahami kapan sih kita menggunakan modus ya. Nah, kemudian ada range ya, kemudian ada ukuran penyebaran data, ada simpangan baku, koefisien keragaman, dan kemudian kita mengimplementasikan ukuran pemusatan dan ukuran penyimpangan data, ukuran penyimpangan dengan menggunakan tools DR ya. Oke ya, rekan-rekan, kita lihat dulu ya materi yang pertama terkait dengan ini ya. Nah, ukuran prinsip dasar penyajian data. Ini kayak kita seperti kuliah ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan ya, boleh langsung ditanyakan. Misalnya, oh ini materinya nggak perlu Bu, karena kami udah ngerti misalnya seperti itu ya. Atau ada misalnya pertanyaan apapun ya, silakan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat-lihat aja dulu ya materi di sini ya, materi inisiasi satu dan ini pun sepertinya kita pun sudah hari-hari kita udah sering menggunakannya ya. Nah, dan kita juga udah kenal ini waktu kita SMA gitu. Oke, kita lihat di sini ya. eh, Ukuran pemusatan data. Jadi nanti ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penyimpangan data ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. em, Kenapa sih data itu penting ya? Apa sih data itu penting? Nah, kita lihat di sini. Kita tiap hari kan kita pasti berurusan dengan yang namanya data ya. Nah, di sini kita lihat fungsi data ya. Kenapa itu data penting ya? Yang pertama itu adalah sebagai dasar pengetahuan dan pembelajaran untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati. Tentu ya, jadi kita punya data ya kalau seandainya data itu dibiarin aja gitu kan ya tentunya data itu tidak berguna ya, data itu tidak berguna. Nah, jadi di sini ya data itu kita akan olah sehingga kita akan dapat mendapat ini ya suatu kita dapat mengidentifikasi suatu pola atau tren. Misalnya contoh ya, eh, misalnya ada data kunjungan mahasiswa ke perpustakaan, misalnya seperti itu. Nah, kalau seandainya data itu tidak kita apa-apakan, ya tentunya kan kita tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa ya, seperti itu. Jadi, ketika data itu kita olah, kita sajikan misalnya dalam bentuk grafik ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi pola, misalnya, oh ternyata kunjungan mahasiswa dalam 1 tahun ini mengalami eh, peningkatan misal seperti itu atau misal seperti ini ternyata eh, terjadi fluktuatif ya kadang naik kadang turun ya jumlah kunjungan mahasiswa. Nah kita lihat misalnya kunjungan mahasiswa itu hanya tinggi pada bulan Mei Juni Juli misal seperti itu, kemudian Agustus September sepi lagi, nah kemudian nanti November Desember tinggi lagi. Nah kira-kira kenapa ya gitu kan. Oke, nah kita lihat, oh peningkatannya, ternyata peningkatan jumlah kunjungan mahasiswa itu ke perpustakaan mendekati akhir semester. Misalnya, oh mahasiswa menjadi lebih rajin gitu karena mau mendekati ujian, kan seperti itu ya. Jadi kita dari data-data tadi kita bisa mengidentifikasi pola gitu ya, pola kunjungan mahasiswa seperti itu. Oke, yang kedua, data itu penting untuk pengambilan keputusan yang informatif. Jadi kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, kita harus berdasarkan dari data ya. Jadi kita tidak bisa pengambilan keputusan itu secara serampangan aja, tidak ada data yang mendasari ya. Oke, yang ketiga adalah untuk pengembangan dan evaluasi kebijakan, karena data memungkinkan evaluasi dampak kebijakan yang ada dan mengarah pada penyesuaian yang diperlukan. Oke ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi banyak memang data itu ya penting ya tadi sebagai landasan untuk kita untuk mengambil keputusan, landasan untuk membuat perencanaan ya, kemudian untuk melakukan evaluasi. Nah, kemudian yang keenam nih, untuk prediksi ya, untuk
prediksi ya. Jadi kita bisa memprediksi tren masa depan dan peramalan untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Nah, jadi kita bisa menggunakan data ya untuk melakukan peramalan. Nah, jadi ada algoritma peramalan misalnya kayak algoritma ARIMA ya, mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar ARIMA, kemudian regresi linier bisa juga ya, kemudian ada algoritma dari jaringan saraf tiruan, LSTM. Nah, itu kita bisa menggunakan data-data lampau ya untuk memprediksi kejadian pada yang akan datang. Misalnya kita mau memprediksi berapa sih, misalnya apa ya, nilai tukar rupiah ya, nilai tukar rupiah. Nah, itu bisa loh. Nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kita bisa melakukan prediksi ya dengan menggunakan algoritma ARIMA gitu. Kita bisa memprediksi nilai tukar rupiah misalnya untuk 2 minggu ke depan gitu ya berdasarkan data yang lampau. Oke ya. Oke ya, kemudian yang ketujuh, dasar untuk penelitian ilmiah dan analisis statistik. Oke, jadi memang data itu sangat penting. Oke ya, nah kita akan kenal sama ukuran pemusatan data. Nah, di sini ukuran pemusatan data yang paling sering orang gunakan yaitu ada rata-rata ya atau bisa disebut dengan MEAT, kemudian nilai tengah, median ya, kemudian ada nilai yang paling sering muncul yaitu nilai modus ya. Oke, nah mungkin saya kalau saya kecepatan mohon dikasih tahu ya. Kita lihat di sini ada ukuran pemusatan data yang sering digunakan yaitu MEAN adalah nilai rata-rata ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah pada tahu ya bagaimana menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal ya. Kalau rata-rata untuk data tunggal gampang ya, tinggal kita jumlahkan aja ya. Tinggal kita jumlahkan aja. Kemudian ya kita jumlahkan aja di sini, kemudian dibagi dengan banyaknya data ya. Kita jumlahkan seluruhannya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, ini X1 sampai X ke N, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data ya. Gampang ya. Nah, kalau median ya, nah median eh untuk data tunggal ya, em, nah ini agak berbeda. Kalau posisinya ganjil, posisinya genap itu agak beda ya. Nah mungkin saya akan beralih ke eh, materinya yang ini ya, ini agak lebih detail. Nah ini materi saya ngajar kuliah mahasiswa yang di, oh iya, ya mungkin tambahan mungkin salam perkenalan. Saya home base-nya di Universitas Jambi ya, saya dari Jambi ya. Mungkin rekan-rekan di sini dari jauh-jauh banget ya. Ini kalau saya boleh tahu, Pak Muhammad Sadli dari mana, Pak? Halo, Pak. Di Mamuju, Sulawesi Barat. Mamu Sulawesi Barat ya, oke. Kita berbeda 1 jam ya. Tadi saya lihat di email saya tadi kayaknya Pak Muhammad Sadli pas jam 1 waktu Indonesia Barat udah ini ya, udah gabung. Saya bilang, oh iya nih bapaknya nih kayaknya ini deh apa waktunya beda nih 1 jam lebih awal ya, sama kenal ya Pak Sadli. Kemudian ada Ibu Zubaida Matra Trilova. Ibu dari mana, Bu? Halo Ibu, apakah bergabung dengan kita? Ibu, halo Ibu Zubaida. Oh ya, mungkin ini lagi ini ya. Ada Ibu Nadia Sarah. Ibu Nadia dari mana? Dari Bandung, Bu. Oh, dari Bandung ya. Waktu Indonesia Barat sama ya. Ini ada Bapak Ulil Abror dari mana, Pak? Halo, Pak. Pak Ulil dari mana? Mungkin kalau seandainya speakernya lagi bermasalah, mungkin bisa di chat aja. Ini ada juga Pak Muhammad Arifin. Pak Muhammad Arifin Dari dari mana, Pak? Probolinggo, Dari mana? dari Probolinggo. Probolinggo, Jawa Timur ya. Oke, salam kenal, Pak. Oh, Pak Ulil Abror dari Surabaya, Ibu Zubaida dari Medan. Oke ya. Nah, macam-macam ya. Kita
ini ya berbeda semua nih yang di sini nih berbeda semua ya. Soal saya dari Jambi ya, salam kenal. Home base saya ini ya dosen di Universitas Jambi. Jadi kebetulan saya ketua prodi di program studi informatika ya di Universitas Jambi. Jadi saya kalau dulu saya di prodi Sistem Informasi Universitas Jambi, kemudian baru buka prodi informatika, saya pindah home base di informatika. Di Unjas saya sudah dari tahun 2016 ya, salam kenal. S1, S2 saya di IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Mungkin kalau ada yang orang Bogor di sini, saya tinggal di Bogor 8 tahun ya. Setelah itu setelah lulus saya balik lagi ke Jambi karena memang saya asli dari Jambi ya. Salam kenal ya Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada keluhan boleh kirim email ke saya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini terkait ukuran pemusatan data. Nah, ya, ini ya, ini materi kuliah. Oke, ini yang materi kuliah yang saya sudah gunakan. Oke, jadi ukuran pemusatan atau disebut dengan tendensi sentral ya adalah penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif ya. Di sini biasanya yang orang gunakan ya ada mean, median, modus, ada kuartil, desil, persentil ya. Nah, kita mungkin bisa langsung lihat aja di sini contoh ya. Nah, sini mean ya. Mean itu eh sejumlah nilai data dibagi dengan jumlah datanya ya. Nah, aduh sorry deh saya agak fluid. Em, di sini untuk mencari mean ya untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, Bu, data yang berkelompok seperti apa? Nah, yang kalau saya lihat di materi di UT hanya membahas data yang tunggal ya atau data yang tidak berkelompok. Nah, kalau data yang berkelompok tuh seperti ini. eh, Data yang seperti ini ya, data yang ada distribusi frekuensinya seperti ini. Tapi kalau saya lihat materi di UT ini ngebahasnya hanya terkait data tunggal aja ya, gitu. Nggak apa-apa lah kita bahas data tunggal aja sesuai materi yang dia di UT ya. Nah, ini MEAN ya, data yang untuk data yang tunggal ya, gampang ya, tinggal kita jumlahkan aja datanya ya, kemudian kita bagi dengan banyak data ya, gitu. Nah, kemudian untuk yang median di sini, median itu kita definisikan sebagai nilai tengah yang memisahkan data yang tinggi dan data yang rendah. Berarti data itu harus kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokin dulu datanya dari yang tinggi, dari yang rendah ke yang tinggi. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya di sini kita punya data 3 ya, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Misalnya seperti itu. Kelihatan nggak ya di layar? Oh, di sini aja deh. Oh, sorry, saya ulang ya. Oke ya, saya punya data di sini 4, 5, 5, 6, 8. Saya ganti aja ya, 8. Oke ya, ini kita mau cari nilai median ya atau nilai tengah. Artinya nilai yang uh, nilai yang berada di tengah ya yang memisahkan data yang tinggi dan data yang rendah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan untuk N-nya yang genap ya atau banyak datanya ini kan genap ya. Nah, berarti kan untuk nilai mediannya ini ya, yang ini kan berarti kan dia membagi apa dia tuh berarti nilai tengah ya, membagi nilai yang tinggi, memisahkan nilai yang tinggi dengan nilai yang rendah. Nah, berarti di sini untuk mediannya itu adalah yang ini ya, 5 tambah 6 bagi 2. Ya, berarti 6 tambah 5, 11 bagi 2, 5,5 ya, berarti nilai mediannya 5,5 gitu ya. Nah, di sini
kita ada rumus ya untuk menentukan posisi ya, untuk menentukan posisi median ya, posisi median itu ya. Nah, kita kasih lagi contoh ini untuk data yang banyak datanya itu adalah ganjil ya. Misalnya di sini 5, 6, misalnya 7, 8 ya. Ini kan N-nya ada ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya ganjil ya, N-nya 5. Nah, kita ya jadi untuk N-nya ganjil, median itu adalah X N plus 1 dibagi 2. Ini maksudnya apa sih, Bu? Ya, berarti posisi mediannya, posisi mediannya itu di X N plus 1 bagi 2. Oke, kita cari ya. Oke, berarti mediannya itu adalah em, N plus 1. N itu kan 5 ya. N-nya 5. Banyak datanya itu kan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 datanya ya. Ada 5 datanya. 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Oke. Berarti, ini berarti X3 ya. Berarti posisi mediannya itu berada di X yang ketiga. Oke ya, kita lihat di sini. Ini adalah X1. Sini adalah X2. Di sini adalah X yang 3. Ini X yang 4. Ini X yang 5. Oke, berarti posisi mediannya itu adalah di X yang ketiga ya. Berarti di sini. Ya, berarti di sini ya. Oke, berarti mediannya itu ya di 6 ini ya, 6. Berarti nilai mediannya itu adalah 6 ya, posisinya itu di X yang ketiga ya. Oke, nah saya yang ini lagi ya, untuk N-nya genap. Di sini N-nya berapa sih? N-nya 6 ya. Nah, untuk N-nya genap, eh saya contohin pakai dataset yang tadi aja ya. Nah, ini median ya untuk yang ini ya. Ini ya. Oke. XN per 2. Oke, posisi XN per 2. N-nya kan uh, 6 ya. 6 bagi 2 ya. Ditambah X. N per 2 plus 1. Oke, 6 per 2 tambah 1. Bagi 2. Oke, sorry ya. Ini tulisannya saya jelek. Karena uh, saya pakai jari aja nih. XN X 6 per 2. Oke, 6 per 2, 6 bagi 2, 3 ya. Oke, berarti sini X yang ketiga ditambah X 6 per 2 tambah 1. 6 per 2, 3. Tambah 1, 4. Oke, berarti X yang keempat bagi 2. Oke ya. Nah, ini adalah X yang ke-1, X yang kedua, X yang ketiga, X yang keempat, X yang kelima, X yang keenam ya. Oke, berarti X3 tambah X4 ini ya. Ini X yang ketiga, ini X yang keempat. Oke, berarti di sini 5 tambah 6 bagi 2. Ya, 6 tambah 5, 11 bagi 2, 5,5 ya. Oke, berarti nilai mediannya itu adalah 5,5 ya. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk posisi N-nya ganjil, untuk posisi N-nya genap itu beda ya rumusnya. Oke, bisa dilihat lagi nanti ini rumusnya ya. Oke, silakan ya kalau seandainya ada pertanyaan boleh diinterupsi atau seandainya sayanya yang terlalu cepat boleh dikasih tahu ya. Nah, kalau agak lambat-lambat itu saya agak sering lupa ya ngomong apa gitu. Ya, ya itu tadi terkait median ya, median atau nilai tengah ya, nilai yang memisahkan data yang tinggi sama data yang rendah ya. Oke ya rekan-rekan. Nah sekarang kita lihat lagi nilai modus ya. Kalau modus ya ya tinggal kita cari aja yang paling banyak ya. Kita urutkan dari yang tinggi ke yang rendah ya. Kemudian kita cari yang paling banyak muncul ya.
yang paling banyak muncul. Jadi yang nggak terlalu sulit ya kalau yang data data tunggal ya. Jadi kita lihat aja, kita urutin data yang dari yang tinggi, sorry, dari yang rendah ke tinggi ya. Kemudian kita lihat yang paling banyak muncul angka berapa ya, seperti itu. Oke ya, rekan-rekan, itu tadi terkait ukuran pemusatan data ya, pemusatan data yang paling sering orang gunakan ya tadi, nilai mean, nilai median, sama nilai modus ya. Nah, berikutnya, ini ada yang namanya ukuran penyebaran data ya, ukuran penyebaran data. Nah, jadi yang biasa orang gunakan ini ada nilai range ya, ada nilai range, kemudian ada nilai variance, ada simpangan baku, ada koefisien keragaman. Nah, eh, apa sih ukuran penyebaran data itu ya? Jadi ukuran penyebaran data itu menunjukkan seberapa jauh sih nilai itu berbeda dari rata-ratanya sih, atau seberapa jauh sih nilai ini dari nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, ukuran penyebaran data itu besar kalau seandainya dia jauh dari nilai rata-ratanya ya. Nah, di sini ukuran penyebaran data ya bisa kita lihat di sini ya, ada macam-macam di sini. Nah, yang paling sering orang gunakan itu adalah yang simpangan baku ya, atau standar deviasi ya, standar deviasi. Oke, mungkin saya hmm, oke, ntar ya saya lihat materi yang tadi. Sebentar ya, saya mau lihat lagi materi yang terkait ukuran penyimpangan data. Oh, ini ada. Iya, ini materi kuliah saya juga. Ini ukuran penyimpangan data ya. Tadi ukuran penyimpangan data itu bisa kita gunakan range, menggunakan ragam, atau simpangan baku. Yang paling sering kita gunakan itu adalah simpangan baku ya, untuk melihat seberapa jauh sih nilai ini dari nilai rata-ratanya. Nah, mungkin untuk yang range ya. Nah, ini range itu adalah ya, range itu adalah em, nilai kalau adalah selisih ya, selisih dari nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah ya, atau disebut juga dengan kisaran ya, kisaran gitu. Jadi simbolnya itu adalah R. Jadi range atau kisaran itu adalah nilai yang tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Jadi misalnya kita urutin ya datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sorry. Ini kita urutin nih data dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, misalnya di sini em, saya contohin ya. Oke, misalnya nih kita punya data ya. Misalnya nih ada, oke, ya misalnya nih kita punya data, ada misalnya nih ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, bisa seperti itu ya. Nah, kalau ditanya range kisarannya ya, berarti eh, data yang tertinggi ya, oke, saya ganti ya. Nih, ya nih. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 8 misalnya di sini. Kemudian di sini 12 ya. Nah, kita udah mengurutkan data ya dari yang terkecil sampai yang terbesar kita urutkan. Nah, kita mau cari range atau kisaran ya. Nah, range atau kisaran. Di sini ada nilai yang rumusnya adalah nilai yang tertinggi
kita kurangi dengan nilai yang terendah. Oke ya, 12 dikurangi dengan 2 ya. Nah, oke, 10. Oke, berarti range-nya itu adalah 10 ya. Tuh ya, jadi range itu dapat kita definisikan sebagai interval yang memuat semua data ya, gitu. Nah, ini range ya, kisaran ya, kisaran. Jadi nilai yang tertinggi kurangi dengan nilai yang rendah. Oke ya. Oh, sorry. Nah, berikutnya ada yang namanya ragam ya atau varians ya. Jadi eh, ragam itu menunjukkan seberapa jauh sih data itu menyimpang dari nilai rata-ratanya ya. Nah, ini ragam ya seberapa jauh dia menyimpang dari nilai rata-ratanya. Oke, nah mungkin kita bisa lihat ya contohnya. Oke, untuk rumusnya ya, untuk rumus ragam ya, untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, ini rumusnya ya. Simbolnya S kuadrat ya, simbolnya S kuadrat. Jadi di sini caranya itu adalah ini ya, sigma dari X kuadrat ya dikurangin dengan sigma X dikuadratin bagi N ya, bagi N. Nah, di sini. Kemudian sudah kita kurangin di sini dibagi dengan N min 1 ya, N min 1. Oke, mungkin akan saya simulasikan ya di Excel ya. Oke, saya akan buka Excel ya, akan saya simulasikan untuk perhitungan ragam ya. Oke, oke ya. Ntar saya share dulu Excel. Oke ya, udah ya. Oke, misalnya di sini kita punya data random aja lah ya. Eh, Misalnya di sini saya punya data. Nah, oke ya. Ini misalnya saya punya data. Atau gini deh buat contoh real aja ya. Misalnya nih, ini contoh eh, data nilai mahasiswa di kelas ya. Misalnya nih ada yang dapat 80 ya, ada yang dapat 65, ada yang nilai orang 78 misalnya gitu ya. Ada yang nilainya 56 gitu, ada yang nilainya 85, ada nilai orang yang 45 pun ada. Ya, ini saya contohkan. Ini ada yang nilai 90, ada yang nilai 35 pun ada. Ya. Nah, kita akan menghitung ragam ya. Kita akan menghitung ragam kalau di Excel tuh gampang sih sebenarnya tinggal kalau pakai fungsi ya. Kalau pakai fungsi misalnya kita menggunakan varian ya. Misalnya nilai varian dari ini sampai sini ya. Dapatlah variannya 283 ya. Nah, tapi kan kalau yang begini ya kita ini ya kita hanya menganggap fungsi ya kita nggak tahu tuh hitungnya gimana ya. Nah di sini kita akan menghitung ya secara manual. Ntar ya, eh, saya copy dulu deh rumusnya ya biar kita tahu. Oke ya, ini rumusnya. Nih ya, ini rumusnya. Sigma X kuadrat, artinya nilai X kuadratnya kita jumlahin, kita kurangin dengan sigma X dikuadratin bagi N ya. Terus ini kalau udah dikurangin kita bagi dengan N min 1. Oke ya, ini saya ya. Oke, ini saya bikin X ya di sini X kuadrat ya. Oke, nah ini tadi kan rumusnya sigma
sigma X kuadrat. Artinya nilai X kuadratnya kita jumlahin ya. Nah, ini kita cari dulu ya. Nilai, kita cari dulu nilai X kuadrat ya. Kita cari dulu nilai X kuadrat. Ini ya sama dengan yang nilai yang ini kita kuadratin ya. Oke ya. Shoot ya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, em, kita cari dulu ya. Karena di sini rumusnya itu adalah sum sigma dari X kuadrat, artinya jumlah dari X kuadrat. Oke, berarti saya akan sum dulu ya X kuadratnya. Ya. Kemudian sigma X artinya jumlah dari nilai X ya. Berarti akan saya sum. X ini akan saya sum ya. Oke ya. Nah, ini. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, sorry ya. Nah, oke, eh kita langsung aja ngitungnya ya. Kita hitung untuk ini ya, ragam ya. Ragam. Oke, saya ini ya. Sama dengan ya, kurung, oke ya. Sigma X kuadrat, berarti jumlah ya. Jumlah dari X kuadrat. Oke, kita ini ya. Kemudian dikurangin dengan sigma X. Sigma X-nya sigma X artinya jumlah dari X tadi ya. Yang X tadi kita jumlahkan. Kemudian jumlahnya ini kita kuadratin. Oke, berarti di sini yang ini ya 676 kita kuadratin dibagi dengan N. N itu adalah banyak data ya. Karena data kita tadi berapa? Ada 10 ya. Kita bagi dengan 10. Oke. Oke ya. Kemudian di sini dibagi dengan N-1 ya. Banyaknya data dikurangin 1. Banyaknya data kan 10 ya. Kita kurangin 1. N. Ragam 315 ya. Oke, tapi kayaknya tadi yang kita nyari di Excel kok agak beda. Coba ya saya tes lagi cari ragam yang versi dengan fungsi di Excel ya. Var. Oke ya, coba ya kita ini. Oh, sama ya, sama, sorry. Nah, kalau di Excel itu kita gunakan ini, var S, var S ya, varian untuk sampel berarti ya. Nah, ini sama ya, jawabannya ragam ya. Nah, dapatlah ragamnya. Jadi sejauh inilah menyimpang dari nilai rata-ratanya. Oke, nah seberikutnya kita lihat ini ya, standar deviasi ya, standar deviasi ya. Oke, kita cari standar deviasi. Oke, bentar ya. Waktu terputar, wow. Ya, boleh. Oke, kita tadi kan kita udah dapat ini ya, ragam ya, ragam. Nah, sekarang
kita cari standar deviasi ya, standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, jadi simpangan baku itu adalah em, akar ya, akar dari ragam ya, akar dari ragam. Jadi tinggal kita udah dapat ragam, tinggal kita akarin aja ya. Oke, kita back lagi ke Excel, kita back lagi ke Excel. Nah ya, kita cari standar deviasi ya, standar deviasi. Jadi standar deviasi itu ya, nah akar dari ragam tinggi. Yang jadi tadi kita udah dapat ragam, tinggal kita akarin aja ya. Oke, ini sini berarti akar. Akar itu berarti fungsinya apa? SQRT ya. SQRT dari ragam. Oke, 17 ya. Oke, coba kita cari standar deviasi yang menggunakan fungsi langsung di Excel ya. Jadi di Excel itu apa? stdef ya. stdfs ya. stdfs standar deviasi untuk sampel ya. Sama ya jawabannya ya. Kita menggunakan cara yang manual, kita mau pakai cara yang ini ya, cara yang manual, cara yang langsung manggil fungsi yang di Excel jawabannya sama ya. Nah, ini jawabannya 17. Artinya seberapa jauh sih data itu menyimpang dari rata-ratanya sejauh 17 ya, sejauh 17 kurang lebih sejauh 17 itulah data itu menyimpang dari nilai rata-rata. Coba kita cari nilai rata-ratanya dulu ya. Mean ya, kita cari dulu ya nilai rata-rata dari sini. Sorry. Oh, kok mean sih? Sorry, sorry. Average ya. Average ya, ya Allah. Ya. Oh, ini ya, 67,5 ya. Rata-ratanya kan 67,5 ya. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa berapa jauh sih data itu menyimpang dari nilai rata-ratanya sejauh dari nilai 17 ya. Data itu menyimpang dari nilai rata-ratanya. Oke ya, itu tadi terkait dengan ukuran penyimpangan data untuk data yang tunggal ya. Kalau data yang berkelompok beda lagi, tapi yang kita bahas hari ini adalah yang data yang tunggal ya, seperti itu. Oke ya, rekan-rekan ya, mudah-mudahan tadi dapat memberikan insight untuk rekan-rekan ya terkait dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyimpangan data ya. Oke. Nah, ini kalau di UT ya ada materi pengayaannya. Silakan ya rekan-rekan nanti em, ini ya ditonton lagi aja. Ini yang terkait modus, median, range ya, standar deviasi segala macam ya. Nah, kita lihat lagi di aktivitas belajar yang kedua ya. Nah, ini terkait dengan bentuk penyajian data ya, bentuk penyajian data. Nah, jadi bentuk penyajian data ini ya ada dalam bentuk tabel, grafik ya, diagram, peta ya. Nah, di sini em, masing-masing penyajian data ini fungsinya beda-beda ya. Kapan kita menggunakan grafik batang, kapan kita menggunakan grafik garis itu beda-beda peruntukannya. Jangan sampai uh, nggak tepat gitu. Jadi yang seharusnya pakai grafik batang, malah kita gambarin ke grafik garis, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi di sini Oh, penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, grafik, grafik batang ya, bar chart, grafik garis, line chart ya, pie chart, histogram, scatter plot, box plot, dan peta tematik ya. Nah, oke kita lihat ini ya materinya, bentuk-bentuk penyajian data. Oke ya. Nah, di sini tabel ya. Jadi di sini
ada tabel satu arah ya, yang hanya menjelaskan ada satu kategori ya. Kemudian di sini misalnya ini ya kategori umur, jumlah respondennya berapa. Nah di sini juga ada tabulasi silang ya, lebih dari satu arah ya. Misalnya di sini ada kategori umur, tapi di sini kita akan ada eh, ya ada kelas yang membedakannya, misalnya kelas jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan. Kalau yang seperti ini kan, yang ini ini cuma satu aja jumlah responden ya. Kita tidak melihat apakah ini tuh laki-laki atau perempuan ya. Nah di sini contoh tabel ya, lebih dari satu arah ya, two way table. Nah di sini kita membedakannya berdasarkan jenis kelamin ya, berdasarkan jenis kelamin. Nah di sini ada kategori umurnya, kemudian kita bedakan kelasnya ya, ada laki-laki, perempuan. Nah, sini contoh di sini nih, jumlah responden 10. Nah, kalau di sini kita pecah, laki-laki berapa, perempuan berapa ya, laki-laki 5, perempuan 5. Jadi totalnya 10 seperti ini ya. Ini lebih detailnya ya. Oke ya. Nah, nah tadi yang seperti yang saya bahas juga tadi, ada namanya tabel frekuensi frekuensi data ya, tabel frekuensi data. Nah, di sini ya ini kan banyak ya umurnya banyak ya gitu. Nah, kan kita kalau seandainya panjang apanya banyak gitu kan nggak mungkin kita bilang tulis gini. Umur 19 ada berapa satu orang? Umur 20 ada berapa satu orang? Kan banyak ya gitu kan. Nah, lebih baik kita membuat kelas. Kita membuat kelas ya. Jadi umur 19 sampai 26, umur 27 sampai 34 ya seperti itu. Nah, di sini kan rentangnya berapa nih? 7 ya. Rentangnya 7 ya. Nah, ini. Bikinnya seperti ini. Ada frekuensi data, ada kelasnya ya. Kelas seperti ini. 19 sampai 26, 27 sampai 34 ya, 35 sampai 42 seperti ini. Oke, ini tabel distribusi frekuensi ya, namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah grafik garis. Nah, jadi grafik garis itu cocok digunakan untuk apa ya? Jadi grafik garis ini cocok digunakan untuk data yang time series ya, artinya data yang berkesinambungan ya. Misalnya kayak datanya itu ada apa ya? Misalnya per hari kah, per minggu kah, atau per tahun ya, per bulan. Nah, jadi data yang memang dia itu berkesinambungan ya, berkesinambungan time series ya seperti itu. Jadi kita lebih baik kita kalau punya data yang time series kita gambarinnya pakai line chart ya seperti ini. Nah, ketika kita punya data yang ada kelas gitu ya, ada kelas misalnya um, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, ini kan ada bar chart um, da- data pegawai ya. Nah, di sini ketika kita ada kelasnya, misalnya di sini kelasnya SD, SMP, SMA, kemudian ada frekuensinya. Nah, itu kita gambarkan dengan menggunakan bar chart ya. Jadi bar chart itu ketika kita sumbu X-nya itu ada kelasnya ya yang membaginya misalnya kategori SD, kategori SMP, kategori SMA ya seperti itu. Jadi cocoknya menggunakan bar chart ya. Oke, di sini ada juga diagram pencar ya, diagram pencar. Jadi kita ingin melihat hubungan ya, ingin melihat hubungan antara eh, dua variabel ya. Misalnya di sini horsepower dengan price ya. Kita mau melihat gimana sih hubungan antara horsepower dan price ya. Apakah hubungannya ini membentuk seperti regresi linear ya. Nah, ini kemudian ada diagram peta ya. Di sini ada heat map, kemudian di sini ada box plot. Nah, yang di box plot ini kita bisa melihat ya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil tuh begini, data yang ke 25%. Kuartil 2 data yang ke 50%. Kuartil 3 data yang ke 75% ya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya outlier. Jadi outlier itu dia berada di batas outlier ya atau data pencilan. Jadi bisa aja dia berada di
bawah atau di atas. Misalnya kayak gini nih ya yang saya tunjukin. Ini ada outlier atas, ini adalah outlier bawah. Artinya data yang pencilan ya, atau data yang berbeda dari data yang kebanyakan ya. Misalnya gini, misalnya nih tinggi badan di orang di kelas gitu ya. Misalnya tinggi badannya itu orang-orang kan sekitar 150 sampai 170 gitu kan ya. Nah, ada yang nilainya tingginya itu 200, berarti itu adalah outlier ya. Jadi data yang berbeda dari data kebanyakan. Jadi dari box plot ini kita bisa melihat yang mana sih outliernya gitu ya. Oke ya, oh ya kebalik kelewat. Nah, dia juga ada pie chart ya, ada pie chart di sini ya. Jadi kita bisa melihat diagram lingkaran. Jadi biasanya tuh data yang ada kelas, kemudian berapa persennya. Misalnya nih ya, jumlah pasien. Nah, misalnya, oh ternyata ada 37% pasien itu sakit gagal jantung ya. 26% sakitnya stroke iskemik. Kemudian 19% sakitnya stroke hemoragik ya. Kemudian 18% fraktur post operasi ya seperti itu. Oke ya. Oke, ini ada grafik ya, ini ada peta. Nah, ini macam-macam bentuk penyajian data ya. Jadi dan kita pun harus tahu ketik data kita seperti ini. Nah, baiknya kita menggambarkan visualisasi data kita itu menggunakan grafik yang mana ya. Jangan sampai itu nggak cocok gitu ya. Oke ya. Em, kita akan praktikum ya terkait eh, penggambaran ini ya dengan menggunakan R untuk penyajian data ya. Oke ya, kita masuk ya ke praktikum satu. Oke ya, ini kita coba dulu ya eh, praktikum R menggunakan R ya. Sebelum kita latihan untuk menggambarkan bar chart, pie chart, line chart ya. Nah, ini kita latihan dulu untuk operasi sederhana ya. Operasi sederhana di R ya. Oke, mungkin kita belajar dari yang awal dulu ya. Eh, Oke, kita belajar dari yang sederhana dulu, yang yang ini ya. Oke, bagaimana sih cara input data di R ya? Nah, di sini kalau di R itu bahasanya memang sangat manusiawi ya. Jadi misalnya gini, data kalau di R itu sama dengan gini ya. Nih ini ya, pakai C ya. Artinya kita ingin menginput data ya, membuat array data ya. Nah, ini ya. Misalnya ya, guys, kita masuk ke R ya. Oke. Oke ya, misalnya di sini eh, data sama dengan ya C. Misalnya saya punya data di sini 2, 3, 5, 6, 8 ya, 9, 10, 12, 15 bisa seperti itu. Nah, artinya di sini kita mau bikin data. Jadi ketika kita panggil datanya, oh ya, ya jadi sudah terbentuk nih array datanya ya seperti ini. Nah, kita balik lagi ya, ini data tadi. Kemudian, eh, bagaimana menghitung standar deviasi dari sini gitu ya. Nah, ini kita em, tinggal panggil fungsi SD aja ya. Jadi sini misalnya kita mau dari rata-rata dulu ya. Nah, kita tinggal panggil ya, mean. Oh, sorry typo. Mean ya.
Mean dari data ya. Ya. Kemudian median. Median ya. Median dari data. Dapat lah ya median dari data ya. Nilai tengahnya 8 ya. Oke, kemudian kita mau cari modus ya. Modus. Mode ya. Mode dari data ya. Coba ya. Oh, sorry. Apa ya kalau modusnya sini ya? Sorry. Salah. Saya salah tadi. Ehm, Oke. Saya karena nggak pernah menggunakan R untuk mencari modus, apa ya modus itu? Ntar ya, saya googling dulu ya. Oke, kalau dari tutorial ini sih nggak ada ya fungsi langsung, tapi kita harus eh bikin ini ya, bikin fungsi dulu ya. Nah ini get mode sama dengan function p ya, unique p cari unique ya, which makes tabulate magic. Jadi kita cari nilai unik ya, nilai unik. Jadi tiap-tiap nilai itu dicari berapa banyak munculnya tiap tiap nilai itu berapa banyak munculnya ya. Nah, kemudian cari yang paling maksimal gitu ya, seperti itu. Oke, coba kita coba dulu ya. Oke ya, kita coba dulu. Saya copy aja nilai dari sini ya. Karena saya nggak tahu ya kalau karena saya nggak pernah nyoba juga nih di R itu kalau nyari modus gimana. Oke ya, kita ini dulu ya, kita bikin fungsinya di sini. Mungkin kalian kalau mau nyoba, nih ya. Oke, kita bikin functionnya dulu ya. Oke, kemudian di sini get mode data 2. Nah, ini karena ini ya eh, nggak ada modusnya, makanya di sini cari nilai yang paling kecil jadinya gitu. Coba tes ya, saya bikin data baru ya. Oke. Ya, misalnya di sini ya, saya bikin dulu ya nilai ada tiga ya, kemudian 5 ya. Oke, kita cari dulu ya. Mean dari data 6,75. Oke, median dari data. Oke, 5,5 ya. Kemudian di sini kita mau cari modus ya. Nah, di sini fungsi tadi udah kita bikin untuk mencari nilai modus ya. Coba kita panggil get mode data ya. Nah, 3 ya, benar ya, 3 ya, nih. Ya, jadi sini kita bikin fungsi ya, fungsi untuk menghitung kemunculan dari masing-masing nilai ini ya, kemunculan dari masing-masing nilai, kemudian cari yang paling maksimumnya gitu. Oke ya, itu tadi uh, terkait dengan ini ya ukuran pemusatan data. Kemudian kita mau cari standar deviasi. Standar deviasi bisa kita cari dengan menggunakan SD ya, SD data ya, coba ya. Oke, jadi standar deviasinya di sini adalah 4 ya. Standar deviasinya adalah 4 di sini. Oke, oke ya. Kita balik lagi ke
materi praktikumnya ya tadi ini. Nah, membuat data frame ya, misalnya eh, kita itu ada 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 ini ya mau bikin. Kalau tadi kan data itu kan cuma satu kolom aja ya. Nah, di sini kita mau bikin data ada beberapa kolom ya. Ada kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kolom empat ya. Jadi di sini kita membuat data frame namanya ya data frame sehingga data kita itu bisa terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom gitu ya. Nah, di sini ada data satu, dua, tiga, empat. Berarti nanti ada empat kolom ya seperti itu. Oke ya. Oke, saya bikin, kita balik lagi ke R-nya di sini. Data, oke, saya bikin ya, data baru misalnya di sini. Kita panggil fungsi data.frame, artinya kita mau bikin data frame ya. Jadi data satu sama dengan C, misalnya nih isinya eh, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini ada 4, oke. Koma, data 2 sama dengan C. Misalnya di sini ada 2, 4, 6, 7 misalnya. Kita mau bikin 4 kolom ya datanya ya. Data yang ketiga dengan C. Misalnya nih 3, 5, 8, 9. Data 4 sama dengan C. 4, 7, 9, 10 misalnya ya. Oke, kita lihat ya. Data baru kita jadinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita membuat data ya ukuran 4 kali 4 ya, 4 kali 4. Ada 4 baris, ada 4 kolom ya. Nah, seperti itu kita namanya data frame ya, data frame. Nah, ketika kita punya data data frame seperti ini, misalnya saya mau mencari nilai rata-rata untuk data satu ya. Bagaimana caranya untuk mencari nilai data satu? Jadi kita tinggal seperti ini aja. Kita bila panggil mean. Nah, bagaimana cara memanggil data satu? Ya tinggal gini aja ya. Kan filenya itu namanya data baru kan? Data baru dolar data satu. Artinya kita mau memanggil data satu ya. Itu. Nah, inilah keluarlah nilai rata-ratanya. Kemudian kita mau cari median untuk data 4 misalnya ya. Nah, ini kita panggil data baru dolar data 4. Artinya kita mau mencari median untuk data 4. Oke ya. Oke ya, seperti itu. Oke ya, rekan-rekan ya. Ya, nanti ini insya Allah ada recordnya ya. Ada recordnya nanti kalau ada yang terasa, ibunya cepet banget, bisa diputar aja ya, bisa diputar aja recordnya. Oke ya. Nah itu, nah berikutnya kita latihan untuk gambar grafik. Oh, baterai saya mau habis bentar ya. Oke, kita mau bikin plot ya. Nah, ini kita bakal latihan membuat grafik. Ini gunakan plot. Misalnya kita mau plot sumbu X-nya itu dinilai 2, sumbu Y-nya dinilai 5 ya nih. Plot 2, 5 ya, seperti itu ya. Oke.
Oke, nah kita balik lagi ke R ya. Oke, nah oke ya. Nah di sini kita panggil plot 2, 5. Artinya sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 5. Oh, oke ya. Seperti ini tampilannya ya. 2, 5. Ya, ini kita latihan yang sederhana-sederhana dulu aja. Kemudian di sini ada plot. Ini ada 3 ya. Satu, untuk sumbu ya ini ya. Oke, berarti di sana ada 2 ya. Ini sumbu X-nya yang ini. Sumbu Y-nya yang ini ya. Oke, berarti kayak gini nih. 1, 4, 6, 7. Berarti X-nya itu ada di 1, 4, dan 6, 6 dan 7 ya. Duanya, dua. Y-nya itu ada di 2, 5, 6, 8. Sehingga dia seperti ini. Oke ya. Eh, ya, kita balik lagi ke R. Misalnya di sini saya mau bikin plot ya. Plot. Oke ya. Ini untuk sumbu X-nya. Sumbu X-nya ada 1, 3, 5, 8 misalnya. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu, misalnya kita mau plot 1 ke 1, 4 gitu ya. Nah, kita berarti di sini 4. Kemudian 3, 7. Nah, 5, 5 ke 3. X-nya 5, Y-nya 3 gitu. 8 ke 4 misalnya seperti itu ya. Oh, sorry, sorry. Ini, yang di sumbu X-nya ada 4, di sumbu Y-nya ada 5. Sorry, sorry. Nggak, ukurannya, apa, lengthnya beda ya, sorry. Ini nih. Ini ya. Hmm. Nah, nih. Seperti ini hasilnya ya. 1 ke 1, 4. Kemudian 3, 7. 5, 3 ya. Kemudian 8, 5. Oke ya. Oke, kemudian ini kita mau gambar. eh oke, misalnya ini kita mau gambar garis. Kita mau gambar garis lurus ya. Gambar garis ini. Nah, garis. Ya lurus sih, 1 sampai 15 gitu. Gambar garis, misalnya nih. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 gitu. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Ya sama ya gitu ya. Oke, oke ya. Plot 1 sampai 15. Type-nya L ya. Coba ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Kalau kita mau seperti ini, bisa juga ya. Ini saya copy aja ya, biar cepat ya. Saya copy aja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, main itu adalah judul ya. Judulnya grafik 1. X-Lab-nya itu berarti judul untuk sumbu X. Y-Lab-nya itu adalah judul untuk sumbu Y ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, oke, kemudian di sini ada, nah kalau kita mau ubah-ubah ini ya, mau ubah-ubah bentuk simbolnya misalnya, nah di sini mau ngasih warna gitu. Nah, warna di sini call, call itu berarti adalah untuk warna ya, call warna CX sama dengan number digunakan untuk mengubah ukuran ukuran dari titiknya ya. Defaultnya itu 1.
Sedangkan 0,5 itu berarti kan 50% lebih kecil daripada defaultnya ya. Kalau seandainya mau 2 kali lebih gede, berarti kita bikin 100 ya. PCH dari nilai 0 sampai 25 digunakan untuk mengubah bentuk titik ya. Nah, di sini, makanya di sini kita bikin plot 1 sampai 15, main itu judulnya, X-lab judul sumbu X, Y-lab judul sumbu Y ya. Call blue, CX itu berarti gedenya tuh berarti ukuran for-nya 2 berarti ya kan defaultnya 1 ya. Um, di sini PCH 6. 6. Oke, berarti di sini adalah simbol 6 yang ini ya, yang ini. Oke, ya ini saya copy aja ya biar cepat. Oke, ya. Nah, seperti ini. Kalau saya ganti misalnya PCH-nya PCH 10. Simbolnya itu simbol yang ke-10. Simbol yang 10 itu yang ini ya, ini yang ini ya. Oke ya, rekan-rekan ya. Oke, tadi kita udah praktikum untuk penyajian data ya. Nah, kita lihat di aku ya ini seharusnya nih materi yang ini ya yang mengenai ukuran penyimpangan data nih. Nah, ini kita akan bahas terkait uh, koefisien keragaman ya, koefisien keragaman. Oke, kalau seandainya ada pertanyaan, nih boleh ya, ini ditanyakan ya. Nah, kita lihat lagi materi terkait koefisien keragaman ya, koefisien keragaman itu. Nah, koefisien keragaman itu digunakan untuk apa sih ya? Jadi di sini digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif ya dari suatu set data ya, mengukur tingkat variasi relatif dari suatu set data. Jadi koefisien keragaman dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi kita untuk membandingkan variasi antara dua atau lebih data set ya dengan memiliki pengukuran yang berbeda. Nah, ini koefisien keragaman ini ya berarti rumusnya itu adalah S itu adalah standar deviasi, X bar itu adalah nilai rata-rata. Jadi koefisien keragaman tuh rumusnya itu adalah ini ya. Standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dikali dikali dengan 100% ya. Nah, jadi koefisien keragaman ini itu berguna untuk seperti misalnya dalam bidang keuangan ya. Jadi kita untuk mengukur resiko investasi relatif terhadap pengembalian yang diharapkan. Nah, oke, kita contohin aja ya. Kita contohin ya. Nah, misalnya gini. Kelas A. Kelas A ya ada mata kuliah Anfis. Kemudian hasil rata-rata kelas, jadi rata-rata nilai di kelasnya itu adalah 84 dengan standar deviasinya itu adalah 6 ya, dengan standar deviasinya itu adalah 6. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan koefisien keragaman dari nilai ujian kelas A. Nah, jadi tinggal kita masukin aja di sini standar deviasinya dibagi, oh ini agak ngaco ya, harusnya 85 nih ya. Kalau seandainya soalnya ini per 85. Dia bilang 84 ya, kacau agak kacau dikit ya. Nih, berarti nilai rata-ratanya itu adalah 85. Jadi 6 per 85 kali 100%. Maka koefisien relatifnya di sini ya, koefisien keragamannya itu adalah 7,05. Nah, sekarang kita akan membandingkan koefisien keragaman di antara dua kelas ya, misalnya dua kelas. Nah, ini begini. Diketahui dua set data X dan Y ya. Biasanya begini, saya ngajar dua kelas nih, saya ngajar dua kelas. Misalnya kelas A, kelas A Anfis, ini kelas A sama kelas B gitu. Kelas A Anfis, nilai rata-ratanya 75, standar deviasinya 10. Kelas B, mata kuliah Anfis, standar deviasinya 15, rata-ratanya 90 ya. Nah,
berapa. Kemudian kita ingin membandingkan koefisien keragaman di antara dua kelas ini. Nah, jadi di kelas yang A, oke ya, jadi kita di sini standar deviasinya 10, kita bagi 75 kali 100%. Tepatlah 13,33 ya. Kelas B, oh, oh ini, oh ini 15, ini 12. Anggap aja lah ya 12 ya, ini kita ganti ya. Nih, harusnya 15 nih ya. Nah, kita gantilah di sini 12. Oke, berarti di sini 12 eh sorry. Ini kok dia ini yang kacau banget sih. Ini 100, harusnya ini rata-ratanya 90 ya. Rata-ratanya 90. Oh, nih aneh banget sih ini. Gimana sih nggak sinkron ya antara ini ya, antara soal sama jawabannya. Oke, kita hitung ulang aja ya berdasarkan ini ya. Oke ya, saya ganti ya. Misalnya ini CVA ini 10 ya, 75 kali 100% ya, 13,3. CVB misalnya di sini standar deviasinya 15, nilai rata-ratanya 90 ya, berarti 15/90 kali 100%. Ya. Coba saya minta tolong yang ada kalkulator, berapa nih 15 bagi 90? Tolong dicari ya. Berapa nih, saya nggak megang kalkulator loh. Plus 90. Saya ngitungnya manual nih jadinya. 15 bagi 90, 0,16. 0,1616 ya, berarti ya 16 ya nih ya. Oke, 0,1616. Oke, berarti di sini kita bisa lihat ya CVA itu koefisien keragaman untuk kelas A itu 13, koefisien keragaman untuk kelas B itu 16. Oke, kita menunjukkan bahwa koefisien keragaman kelas B ya, koefisien keragaman kelas B itu lebih besar dibandingkan dengan kelas A ya, gitu. Koefisien keragaman ya, uh, koefisien keragaman kelas kelas B lebih besar daripada koefisien keragaman kelas A gitu. Berarti kelas B ini ya sangat beragam gitu nilainya ya karena koefisien keragamannya itu. Jadi ada yang nilainya tinggi banget, ada yang nilai rendah banget ya di kelas itu. Ah, seperti itu ya. Jadi gunanya koefisien keragaman. Oke ya. eh Berikutnya ini ada nilai standar atau angka baku ya. Selain menggunakan koefisien keragaman, kita juga bisa membandingkan dua dua data itu ya, menggunakan angka baku ya atau disebut juga dengan Z-score ya. Jadi di sini Z-score itu mengkonversi nilai-nilai dari berbagai distribusi ke skala yang sama sehingga memungkinkan perbandingan langsung antar nilai. Jadi di sini Z-score itu sama dengan X dikurang X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi Z itu bisa menunjukkan ya posisi orang itu. Misalnya orang itu di atas rata-rata sama dengan rata-rata atau di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau Z-score-nya itu besar daripada 0, berarti dia di atas rata-rata. Kalau Z-score-nya sama dengan 0, berarti dia sama dengan rata-rata ya. Kalau Z-score-nya kecil dari 0, berarti dia itu di bawah rata-rata. Nah, bentar ya. Sam memperoleh nilai 80 untuk ujian bahasa Mandarin. Nah, kemudian nilai rata-rata kelas dia itu adalah 78 dengan standar deviasinya itu adalah 8, gitu ya. Nah, sedangkan Sam ini ujian bahasa Perancisnya itu dia memperoleh nilai 80 ya, 80. Kemudian, sorry, ujian bahasa Perancisnya itu 82 dengan nilai rata-rata kelasnya itu adalah
78. Standar deviasi di kelas itu adalah 6 untuk ujian bahasa Prancis. Menurut kamu, Sam itu lebih jago ujian bahasa Mandarin atau bahasa Prancis ya? Kita lihat ya di sini. Kita cari eh, Z-score untuk yang Mandarin ya. Oke. Untuk yang Mandarin X nilai ujian SAM bahasa Mandarin 80 ya. Kemudian nilai rata-rata di kelasnya itu adalah 78. Standar deviasi itu 8. Ini ngaco banget sih ini ya. Jawabannya 4. Apa ini? 4 salah ya. Oke, berarti sini 80 kurang 78. 2 ya. Dibagi 8. Oke, berapa nih? Coba hitung kalkulator. 2 bagi 8 berapa? Tolong. 0, berapa? 2 dibagi 8? 0,25, Bu. 0,25. Oke ya, 0,25. Oke, nah Z Mandarin 0,25. Oke, kita cari lagi. Z score untuk Prancis ya, untuk bahasa Prancis. Oke, kalau kita lihat dari sini, sum itu nilainya besar daripada 0,25. Artinya sum itu berada di atas rata-rata kelas ya, berada di atas rata-rata kelas nih sum. Tuh. Sekarang kita lihat lagi nilai Brexit Prancis. Dia itu nilainya 82. Rata-rata kelasnya 78. Standar deviasi di kelas itu adalah 6 ya. Oke, 82 kurang 78, 4 ya. Dibagi 6. Oke, tolong lagi. Nadia, 4 bagi 6 berapa? 0, berapa? 0,667, Bu. 0,66 ya. Oke, kita bisa lihat di sini Z-score-nya Sam bahasa Prancis itu 0,6. Ya, berarti dia memang di atas rata-rata kelasnya ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini berarti Sam ini lebih jago bahasa Prancis ya. Karena apa? Karena nilainya itu lebih dibandingkan dengan ya dari Z-score-nya ya. Dan Z-score-nya itu lebih tinggi 0,6 gitu dibandingkan dengan Z-score Mandarin. Jadi berarti nilai di kelas itu Sam ini jago karena nilai dia di atas rata-rata. Z-score bahasa Prancis dengan Z-score bahasa Mandarin lebih tinggi Z-score bahasa Prancis. Berarti memang si Sam ini lebih jago bahasa Prancis ya kalau dibandingkan dengan teman-temannya seperti itu. Kita lihat ya, berdasarkan angka baku ya. Ini kok ngaco banget ya antara soal sama jawaban. Di sini standar deviasinya 10. Di soal standar deviasinya 6. Wah, aneh banget ini ya. Oke, kalau dari yang contoh soalnya ini nih, angka baku diperoleh SAM itu 0,5 di atas rata-rata untuk bahasa Mandarin. Untuk bahasa Prancis 0,4. Dengan demikian, walaupun ujian SAM bahasa Prancis lebih tinggi dari nilai ujian bahasa Mandarin, perbandingan kedua angka baku menunjukkan bahwa performa SAM lebih baik dari saat ujian bahasa Mandarin. Nah, ini contoh soalnya salah ya. Contoh soalnya salah. Kalau berdasarkan dari soal, kita mendapatkan bahwa Z-score bahasa Prancis itu lebih tinggi ya. Nah, berarti di sini performa SAM untuk bahasa Prancis itu lebih baik gitu dibandingkan dari bahasa Mandarin ya. Karena kita lihat dari nilai Z-score bahasa Prancis itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan nilai Z-score bahasa Mandarin. Oke ya, ini soalnya antara soal sama jawabannya kok beda angka ya. Oke ya, itu tadi terkait dengan koefisien keragaman dan nilai standar atau angka baku. Nah, kalau di tugas ini kan rekan-rekan diminta ya untuk mengukur ya. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman
untuk ujian matematika dan ujian bahasa Inggris Thomas. Nah, ini nanti ini bisa dijawabnya pakai uh, hitunglah koefisien keragaman ya. Oke, bisa juga sih kalau seandainya kita ngukur pakai ini ya, apa ini tadi Z-score ya, Z-score juga ya. Jadi eh, mau dijawab hitung koefisien, kemudian ditambah dengan Z-score boleh ya, karena kan di sini kita ada informasi ya terkait ini loh nilai dia, nilai rata-ratanya, standar deviasi ya seperti itu. Oke ya, itu tadi terkait koefisien keragaman ya. Jadi kita bisa membandingkan keragaman di antara dua buah data. Oh, sorry. Oh, oh, oh. Oke ya. Oke. Nah, untuk praktikum bikin bar plot, bar chart ini kalian pasti udah bisa lah ya. Kan sudah dibikin ini ya tugasnya ya. Oke, kita lihat ini ya materi terkait konsep transformasi data ya, terkait dengan konsep transformasi data. Nah, gini, kadang kan kita mendapatkan data itu tidak terdistribusi normal ya. Nah, ketika kita mau menganalisis statistik, data itu harus memenuhi asumsi terdistribusi normal gitu. Nah, kalau seandainya data kita itu tidak terdistribusi normal, kita perlu melakukan yang namanya transformasi data. Nah, jadi di sini transformasi data ini untuk mengubah data dari suatu format atau struktur lain agar data tersebut lebih sesuai untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar konsep dasar transformasi data dan pentingnya dalam analisis data ya. Kemudian menerapkan teknik berbagai macam transformasi data untuk meningkatkan kualitas data. Oke ya. Nah, di sini eh, oke, kita lihat konsep ya. Kita lihat ya konsep transformasi data. Jadi di sini transformasi data itu kita teknik untuk mengubah ya tadi ya format data ke bentuk yang lebih sesuai ya untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut. Jadi salah satu transformasi data yaitu transformasi 2K ya namanya. Nah, jadi eh, transformasi ini digunakan untuk mengurangi skewness data ya sehingga membuat distribusi data itu menjadi mendekati lebih normal. Nah, data itu memenuhi asumsi normalitas data. Kalau kita gambarkan histogram ya, nanti datanya itu bisa membentuk yang namanya bell shape atau lonceng seperti ini. Jadi kalau kita gambarin ya, datanya itu bisa membentuk bell shape di lonceng ya seperti ini ya. Nah, salah satu eh, bentuk data itu terdistribusi normal atau tidak ketika kita gambarkan histogram dan itu membentuk lonceng kayak gitu bell shape ya. Nah, eh, Nah, transformasi 2K ini berguna dalam berbagai konteks ya seperti analisis statistik dan machine learning ya untuk meningkatkan akurasi model ya. Nah, jadi kita di sini memastikan bahwa data itu memenuhi asumsi normalitas. Jadi makanya kalau data itu tidak terdistribusi normal, kita lakukan transformasi data ya. Nah, nah, kapankah transformasi data itu diperlukan?
transformasi data itu diperlukan dalam berbagai situasi ya untuk memastikan bahwa data kita itu memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis statistik ya. Nah, di sini beberapa kondisi spesifik di mana transformasi data diperlukan. Yang pertama, mengatasi skewness. Skewness. Jadi eh, data itu ya misalnya ada data nih, kalau kita gambarkan histogramnya, ada data yang menjulur ke kiri, ada menjulur ke kanan gitu ya. Nah, jadi di sini transformasi data dapat membantu distribusi data lebih simetris dan mendekati normal. Mungkin rekan-rekan saya tunjukin dulu ya, skewness. Eh, Oke, ini. Nah, jadi uh, skewness itu apa? Di skewness itu adalah ukuran ukuran statistik ya yang mendeskripsikan ke asimetri ya atau ketidaksimetrian dari distribusi data. Nah, kalau apa negatif skewness itu datanya menjulur ke kiri ya. Kalau positif skewness itu uh, menjulurnya itu ke kanan ya. Jadi skewness itu dapat menolong kita ya untuk memahami distribusi data. Oke, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini. Nah, ini data yang terdistribusi normal ya. Data yang terdistribusi normal itu yang mana? Ini yang membentuk seperti bell shape atau lonceng, di mana nilai di tengah-tengah ini, mean, median, modus itu berada di tengah-tengah ya. Tidak ada skewness di sini. Nah, ini contoh yang positif skewness. Kalau kita gambarkan histogramnya ya, kalau kita gambarkan histogramnya di sini, positif skewness, dia itu menjulur ke kanan ya, menjulur ke kanan. Bahwa jadi nilai yang paling banyak muncul itu adalah di sisi kiri ya, di sisi kirinya ini. Nilai jadi modusnya di sini, mediannya di sini, meannya di sini gitu ya. Nih, kalau datanya menjulur ke kiri, menjulur ke kanan artinya nilai modusnya itu banyak di sebelah kiri gitu. Kemudian kalau negatif skewness berarti menjulur ke sebelah kiri. Menjulur ke sebelah kiri berarti nilai modusnya itu banyak di sebelah kanan. Mediannya di sini, mediannya di sini ya gitu. Nah, coba kita lihat ya. Oke, positif skewness ya, positif skewness. Positif skewness ya di sini. Menjulur ke kanan. Maknanya itu adalah dia tuh ekornya menjulur ke kanan ya. Artinya mayoritas data mayoritas data itu berkumpul atau berkonsentrasi di sebelah kiri ya gitu. Kemudian ada nilai outliernya itu berada di sisi kanan ya. Jadi kalau di sini, oke, kalau kita bisa ceritain, misalnya kalau positif skewness ya, gambarnya seperti ini, yang ini positif skewness. Kalau misalnya gini, kita lagi menghimpun data pendapatan seseorang, berarti kalau bergambarnya positif skewness, berarti pendapatan orang-orang itu banyak yang di sebelah kiri, artinya pendapatan orang-orang itu banyak yang kecil gitu loh ya, yang kecil. Kemudian ada pendapatan orang yang besar di sebelah sini, artinya ya ada outlier ya kecil gitu. Nah, jadi kebanyakan orang pendapatannya rendah, makanya sini modusnya di sini gitu. Nah, itu contoh yang positif skewness ya. Kalau negatif skewness ya, datanya itu menjulur ke eh, sebelah kiri ya. Nilai modusnya banyak di sebelah kanan. Nah, misalnya nih contoh ya,
kita lagi menghimpun nilai ujian mahasiswa. Nah, ternyata soalnya tuh gampang gitu. Makanya eh, ketika kita gambarkan nilai mahasiswa itu banyak yang tinggi-tinggi loh gitu kan ya, banyak yang tinggi-tinggi. Cuma dikit yang nilainya rendah. Nah, makanya ketika kita gambarkan squeeness-nya, bentuknya negatif squeeness, nilai orang tuh banyak yang tinggi-tinggi. Makanya dia berada di sebelah kanan. Nilai yang kecil-kecil itu dikit banget gitu ya. Nah, makanya seperti itu ya. Oke ya, nah itu tadi squeeness. Nah, jadi ketika kita menghimpun data, ternyata data kita itu membentuk positif squeeness ataupun negatif squeeness. Nah, itu di dalam analisis statistik itu nggak boleh. Nah, jadi kita diminta untuk analisis statistik itu ya misalnya mau kayak uji hipotesis atau apa gitu. Di sini kita nih apa data kita itu harus membentuk terdistribusi normal gini, tidak ada squeeness. Jadi median modusnya itu berada di titik yang sama. Jadi bentuk bell shape seperti ini ya. Nah, jadi salah satu solusinya itu adalah dengan menggunakan transformasi data. Jadi data kita itu diubah gitu ya. Data kita itu diubah sehingga ketika kita gambarkan itu akan membentuk bell shape seperti ini ya, tidak ada squeeness gitu. Oke ya, nah di sini jika data negatif squeeness ataupun positif squeeness, transformasi data dapat membantu membuat distribusi data lebih simetris atau mendekati normal. Nah, misalnya nih, ketika data kita itu membentuk squeeness positif, ya, ketika punya data yang membentuk squeeness positif, ya berarti kan squeeness positif itu ini ya, menjulur ke kanan ya. Menjulur ke kanan, maka kita gunakan transformasi logaritma ya. Ketika data kita itu skewness positif ya, yang moderat, artinya nggak terlalu menjulur ke kanan. Nah, ini kita bisa menggunakan transformasi akar kuadrat. Nah, ketika kita punya skewness negatif ya, berarti data apa menjulur ke kiri, kita bisa menggunakan transformasi kuadrat ya. Nah, gitu. Untuk memenuhi asumsi normalitas. Jadi banyak teknik statistik misalnya regresi linier, ANOVA, UJT mengasumsikan bahwa data harus mengikuti distribusi normal. Jika data tidak normal, maka transformasi dapat mendekati normalitas. Jadi ketika misalnya rekan-rekan nih mau uji regresi linier, mau uji T ya, uji hipotesis atau ANOVA ya. Nah, data kita itu harus terdistribusi normal. Nah, ketika kita cek, oh ternyata data kita ini tidak terdistribusi normal, maka kita lakukan transformasi data ya supaya data kita itu mendekati normalitas ya. Nah, jadi di sini transformasi data itu bertujuan ya untuk membantu menstabilkan varians ya, kemudian eh, untuk linearitas hubungan, ketika hubungan tidak linear, transformasi data dapat membantu menjadikannya linear. Kemudian mengatasi outlier. Ketika kita punya data ternyata ada outlier, nah transformasi logaritma bisa mengurangi pengaruh outlier tersebut ya. Oke ya. Nah, jadi ini tadi tujuan transformasi data, meningkatkan kualitas data, bisa melakukan normalisasi data ya. Kemudian memfasilitasi analisis, menyiapkan data dalam format yang lebih cocok ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini contoh ya. Ini contoh uh, data yang terdistribusi normal nih. Data yang terdistribusi normal itu seperti ini. Membentuk lonceng ya, membentuk lonceng. Nah, untuk menguji normalitas bisa kita menggunakan histogram atau histogram ya untuk melihat distribusi data. Bisa dia apakah dia membentuk lonceng atau enggak gitu ya. Kiki plot ya, untuk Kiki plot membandingkan kuantil data, apakah dia mengikuti garis lurus diagonal atau tidak. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov, uji Jarky-Bera, uji Shapiro-Wilk itu bisa ya. Nah, kita langsung aja ya kita praktikum.
Eh, Oke, ini ada materi pengayaan, mungkin kakak bisa lakukan sendiri ya. Oke, kita langsung lihat di aktivitas belajar 6, bentuk transformasi data ya. Nah, ini ya bentuk-bentuk transformasi data. Ini kita tadi udah kita bahas ya tujuan transformasi data untuk mengurangi skewness ya, menstabilkan variansi, memperbaiki hubungan linear. Nah, di sini kita akan coba untuk transformasi logaritma ya. Jadi di sini transformasi logaritma digunakan untuk mengubah data dengan menerapkan fungsi logaritma ya. Nah, transformasi ini digunakan uh, ketika data kita ini ya miring gitu ya, skewness ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan logaritma. Oke ya, jadi tujuan transformasi logaritma mengurangi skewness ya dari distribusi data sehingga data itu bisa mendekati normal ya, menstabilkan variansi. Oke, kita coba ya di sini jenis transformasi logaritma ada logaritma natural, ada yang basis 10 ya, log 10, ada yang basis 2 ya. Nah, ini. Yang perlu kita perhatikan, transformasi logaritma itu hanya berlaku untuk nilai positif. Jadi kalau seandainya ada nilai nol atau negatif nggak bisa ya. Nah, kemudian kita contohin aja ya. Contoh ya, seperti ini. Saya copy aja di sini. Oke, kita masuk ke R. Oke, di sini kita akan bikin data. Di sini ada income ya, ini ada income pendapatan orang ya. Coba kita gambarkan histogram income ini. Nah, ini kalau kita gambarkan, eh, kalau kita gambarkan di sini bentuk dari histogramnya, dia ini menjulur ke arah ya, sebentar ya. Nih, dia menjulur ke arah kanan ya, menjulur ke arah kanan. Berarti ini apa? Positif skewness ya, positif skewness nih. Positif skewness menjulur ke arah kanan. Berarti datanya itu, modusnya itu banyak berkumpul di sebelah kiri gitu ya. Banyak berkumpul di sebelah kiri. Artinya apa? Eh, Income orang itu pada kecil-kecil gitu ya, pada kecil-kecil nih. Income orang tuh pada kecil-kecil ya, jadi mengumpul di sebelah kiri. Nah, di sini kita akan membuat datanya ini terdistribusi normal ya, ada terdistribusi normal. Kalau terdistribusi normal kan tidak ada skewness ya. Nah, di sini kita akan menggunakan transformasi log ya. Di sini kita akan ini ya, log income ya. Oke, kita kasih nama log income berarti di sini sama dengan eh kita menggunakan log dari ini ya data income tadi ya. Nah, coba kita lihat log income ini. Nah, ini setelah kita lakukan ya ini ternyata datanya ini udah berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita transformasikan log menjadi seperti ini. Nah, kita mau bandingin ya histogram antara sebelum dan sesudah kita ini ya kita sebelum dan sesudah kita lakukan transformasi ya. Oke, ini saya copy aja ya dari sini ya. Ini adalah histogram income. Oke, ini histogram yang sebelum ditransformasi logaritma. Yang ini yang nih ya, ini yang udah ditransformasi. Nah, jadi seperti ini. Jadi bentuknya lumayan sudah membentuk terdistribusi normal ya untuk mudah membentuk bell shape gitu.
Nah, kalau tadi kan ini bentuknya masih ini ya, eh masih ini ya, masih apa namanya, masih ada squeeness ya, menjulur. Nah, jadi ketika kita transformasikan ke transformasi logaritma, ini tuh sudah tidak menjulur lagi ya, seperti itu. Nih, kalau kita gambarkan normal Kiki plot, jadi yang income masih kayak gini ya, tidak mengikuti garis regresi ya. Coba kalau saya gambarkan Kiki nom yang log income, yang udah ditransformasikan, seperti ini. Nah, jadi dia itu terdistribusi normal, kita bisa lihat dari ini ya. Nih, bentuk ini. Dia itu terdistribusi normal kalau mengikuti garis diagonal ya. Ini kan udah lumayan ya mengikuti garis diagonal ya. Kalau yang contoh sebelum di sebelum di transformasi ini kan tidak mengikuti garis diagonal ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi ya selain transformasi logaritma, di sini ada transformasi pangkat ya, berarti kita pangkatin nilainya. Nah, ini membantu berbagai masalah, misalnya skewness ya, ketidakseimbangan distribusi data, kemudian heteroskedisitas ya atau variansi yang tidak seragam. Nah, jadi di sini kita akan gunakan transformasi pangkat ya, bisa pangkat kuadrat, akar kuadrat. Berarti kalau kuadrat kan x kuadrat, kalau akar kuadrat kan akar x, kalau pangkat 3 x pangkat 3 ya. Nah, coba kita tes ya di sini kalau kita menggunakan yang menggunakan kuadrat ya. Kuadrat. Oke, saya ini ya. Saya ini aja dulu. Oke, kalau kita gambar histogram untuk data ya yang sorry, yang data nih, data ya seperti ini. Satu, dua, tiga, nih. Oke. Histogram of data ya. Kemudian kalau kita kuadratin ya, nih. Jadi datanya itu ya sudah lumayan lah ya ini membentuk ya lumayan lah sudah membentuk ini ya bell shape ya. Nah, kemudian oke, kita langsung aja ya di sini. Sebelum ditransformasi kuadrat, dia seperti apa kita bandingin. Oke. Kemudian setelah kita transformasi kuadrat, dia akan seperti apa. Nah ya. Tuh. Oke. Kalau saya gambarkan Kiki Kiki nom data. Oke, kemudian ini kikinom yang udah di pangkat 2 R atas square. Oke ya, seperti itu. Oke ya, itu rekan-rekan tadi terkait transformasi data ya. Jadi transformasi data ya tadi ya digunakan ketika data kita itu tidak terdistribusi normal dan kita ingin menggunakannya itu untuk analisis statistik ya. Nah, jadi analisis statistik misalnya kayak uji T, analisis regresi, itu kan harus memenuhi asumsi ya, normalitas. Jadi ketika data kita tidak terdistribusi normal, maka kita lakukan transformasi ya, mau menggunakan transformasi logaritma, akar kuadrat, atau kuadrat ya, bebas ya.
tergantung dengan kebutuhannya tadi ya. Oke ya, silakan. Ini waktu kita udah ini ya, udah lewat. Silakan ya kalau seandainya ada eh, pertanyaan ya. Kalau seandainya sekarang belum kepikiran ya, kalau seandainya ada yang ingin tanyakan, boleh via chat ini ya, email ya, email kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya di materi Anvis ini. Oke, Izin kalau Bu, ya silakan. kalau untuk yang tugas satu itu tuh kan nomor 3 hanya menghitung soalnya tuh hanya menghitung koefisien keragaman ya. Ya, Tapi heeh. ada nilai yang Thomasnya itu apakah perlu dihitung Z-score-nya atau tidak gitu? Oke, nah ini kan yang diminta hanya aduh sorry anak saya ganggu. Soalnya Hitunglah koefisien keragaman ya. Kalau sini sih permintaannya koefisien keragaman. Aduh, sebentar ya, sebentar ya. Oke, sorry ya. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 3, eh yang ditanyakan koefisien keragaman ya. Tapi untuk apa? Untuk pertanyaan Z-score pun juga bisa kita jawab dari sini ya. Nanti kalau seandainya mau dijawab untuk Z-score pun juga bisa untuk melengkapin ya. Karena untuk membandingkan keragaman, selain dari koefisien keragaman, kita juga bisa untuk menghitung Z-score-nya juga gitu. soalnya nilai Thomasnya kalau koefisien keragaman kan jadi tidak dipakai ya Bu ya. Iya, enggak. Jadi yang dipakai nilai rata-rata sama standar deviasi gitu kan ya. Nah, kalau seandainya kita ingin membandingkan ya, eh, Thomas ini tuh lebih jagoan matematika atau lebih jagoan bahasa Inggris sih gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Z-score gitu untuk melihat Thomas ini lebih jago matematika atau lebih jago bahasa Inggris. Itu bisa ditambahin juga untuk membandingkan kalau seandainya yang koefisien keragaman itu kan mungkin kita mau melihat ya tadi ya keragaman untuk matematika sama bahasa Inggris tuh gimana sih keragamannya kayak itu ya. Paling untuk melihat keragaman kelas aja. Tapi untuk melihat Thomas ini tuh lebih jago bahasa Inggris atau matematika, kita bisa menggunakan yang tadi ya ada nilai 80 gitu, ada nilai 70 itu. Kalau yang koefisien keragaman itu cuma melihat keadaan kelasnya aja, keadaan kelas matematika, keadaan kelas bahasa Inggris. Tapi kalau untuk dirinya Thomas ini lebih jago matematika atau lebih jago bahasa Inggris, bisa dilihat dari nilai Z-score-nya. Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk Oke. ini harus divideokan wajib atau tidak ya sebenarnya? Iya, jadi uh, pesan dari ini ya Bu Lintang, pesan dari Ketua Prodi dari Sistem Informasi untuk menjawab itu pakai video gitu ya. Karena apa? Karena udah banyak case pakai calo gitu. Jadi itu karena kan kalau PDF aja kan nggak tahu tuh yang siapa yang ngerjain gitu ya. Nah, kalau pakai video harus ada mukanya gitu. Video harus ada mukanya biar tahu bahwa mahasiswa tersebut yang mengerjakannya bukan disusun ya tapi memang ini peraturan dari UT seperti itu karena memang sudah banyak kejadian menggunakan calo gitu yang mengerjakan tugas-tugasnya jadi untuk mata kuliah berpraktek ya yang seperti Anvis ini dilengkapi dengan video. Baik, Ibu. Untuk video Oke. sedang dikirim kok untuk tugasnya sebenarnya sudah cuman belum di video kan gitu. Oh iya, lebih baik di video ya. Karena kalau hanya PDF-nya aja tuh nilainya tuh meskipun dia benar semua, tapi
persentase nilai cuma separuh. Oh iya. Hmm. Iya, jadi perlu ditambah dengan video ya, jadi gitu. Ada juga tuh yang cuman video aja, nah itu juga boleh. Jadi PDF-nya juga dilengkapi dengan video dan videonya itu nggak usah pakai musik-musik atau apa diedit apa, yang penting ada muka, ada suara menjelaskannya gitu, ya. Nggak perlu panjang-panjang gitu, paling yang penting-pentingnya aja gitu untuk menjelaskannya. Oke ya, mungkin yang lain ada pertanyaan? Kalau seandainya ada pertanyaan, tolong di email aja ke saya. Kalau seandainya masih belum kepikiran sekarang ya, boleh di email aja ke saya dari emailnya ya. Jangan di chat. Kalau chat tuh saya takutnya ini, kalau chat yang di UT takut jarang buka. Kadang saya buka LMS itu dua hari sekali atau apa gitu. Tapi kalau yang chat email kan suka ada notifnya kan. Jadi ya kalau seandainya urgent, ya kirim email aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi beberapa minggu lagi untuk web yang ketiga ya. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa ada ini ya, membantu rekan-rekan dalam menjawab tugasnya ya. Oke, saya tutup. Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Em, oke, ya, ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.